Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teori strukturalisme beserta contoh dan analisis karya sastra. Pertama, kita akan membahas teori strukturalisme. Teori yang memusatkan pada struktur, tetapi tidak semuanya perbedaan antara fungsionalisme struktural dan teori strukturalisme. Fungsionalisme struktural yang memusatkan kepada struktur sosial, sedangkan strukturalisme memusatkan kepada perhatian struktur linguistik. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran, masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri strukturalisme adalah mendeskripsikan suatu objek melalui penyelidikan pengukuran sifat-sifat intrinsiknya. Strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Yang kedua, pendekatan strukturalisme berasal dari pandangan strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dan lainnya. Yang terakhir, Aristoteles meletakkan dasar yang kuat dan pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Baik, saya akan lanjut materi selanjutnya, yaitu contoh analisis karya sastra. Dalam novel Surga yang Tidak Dirindukan, karya Asma Nadia, tema yang dibahas dalam novel tersebut adalah tentang istri yang menginginkan perkawinan bahagia tanpa adanya poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Tokoh-tokohnya adalah yang pertama tokoh utama yang terdiri dari Andika, Prasetya, dan Arini. Tokoh tambahannya adalah Nadia, Adam, Putri, yaitu anak Arini, Sita, Lulu, dan Lia, itu teman kuliah Arini, Mai, Ros, dan ibu dan bapak, Beni, David, Rai, Arman, Hartono, Rita, Luki, Hidayat. Adalah alur. Dalam novel tersebut ialah dalam kutipannya terdengar suara telepon dan diangkat oleh Arini, dan tidak mungkin salah dengar tadi pagi dengan sebutan Nyonya Prasetya. Latar yang pertama, latar tempat: rumah, masjid, kos-kosan, sekolah, kampus, rumah sakit, dan kantor. Latar waktu: pagi, sore, malam. Latar suasana: sedih, sakit, gembira. Sudut pandang: mereka tertawa. Suara pedagang mie tok-tok terdengar makin senyap. Berarti teriakan tukang sate tempat kos-kosan mereka memang ramai dilewati pedagang makanan dari pagi sampai malam. Pembahasan selanjutnya adalah amanat. Dalam kutipan novel tersebut, jika demikian tentu tidak masalah bagi Arini untuk memaafkan Pras dan menerima kehadiran anggota baru dalam keluarga. Maksud dalam kutipan novel tersebut adalah menggambarkan seorang istri yang menerima madu dan ditinggal dalam satu rumah. Dia menerima madunya karena tahu bahwa suaminya dan perempuan itu dengan maksud menyelamatkan bayi yang di dalam janin perempuan tersebut. Formalisme menurut bahasa yaitu forma yang berarti bentuk dan wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dari kata-kata formal. Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup sekaligus perbedaan secara diakronis antara bentuk dan isi. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra yang cara meneliti unsur-unsur kesastraan, asosiasi, dan oposisi. Tokoh formalisme Victor S. J. Sclovy mengumpulkan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Yang kedua, Boris L. Charlesbaum memberi penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan adanya pembebasan putik. Boris Thomas V. menyebut motif sebagai suatu alur terkecil. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas redaksi teori strukturalisme.